Martabat alam tujuh dalam konsep tasawuf adalah: pertama, alam ahadiyah, yaitu tingkat zat yang Maha Esa. Ahadiyah berasal dari kata ahad, yang berarti satu, dalam arti yang mutlak. Ini adalah tingkatan wujud Allah yang paling murni, tanpa nama, sifat, atau bentuk. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai atau membayangkannya. Di tingkat ini hanya ada zat Allah, tanpa manifestasi apapun. Tidak ada makhluk, sifat, atau nama. Semua belum ada kecuali Allah sendiri. Tujuan spiritual yaitu menyadari bahwa pada hakikatnya wujud sejati hanyalah Allah. Ini adalah pengalaman fana fi zat, lenyap dalam zat Allah. Kedua, alam wahdah, yaitu tingkat sifat. Wahdah berarti kesatuan. Pada tingkatan ini, zat mulai menampakkan diri melalui sifat-sifatnya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basar. Di alam ini Allah mulai dikenal bukan hanya sebagai zat, tetapi sebagai Tuhan yang memiliki sifat. Tapi semua ini masih dalam alam ketuhanan, bukan ciptaan. Tujuan spiritual adalah mengenal sifat-sifat Allah dalam diri sendiri, sebagai bagian dari refleksi ilahi. Ini adalah langkah menuju marifatullah, pengenalan terhadap Allah. Ketiga, alam wahidiyah, yaitu tingkat asma, nama-nama Allah. Alam wahidiyah adalah level di mana zat dan sifat-sifat Allah menampakkan nama-namanya, seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Alim, dan lain-lain. Nama-nama ini adalah potensi untuk penciptaan. Allah belum menciptakan, tapi telah menyatakan kehendak untuk menciptakan. Disinilah makam ilham muncul dalam jiwa manusia. Tujuan spiritualnya adalah mengenal asma Allah adalah langkah penting dalam memahami hakikat diri, karena manusia diciptakan berdasarkan nama-nama Allah. Keempat, alam arwah atau alam ruh. Alam ini adalah alam tempat ruh-ruh berada sebelum mereka dihembuskan ke dalam jasad manusia. Ruh sudah memiliki potensi pengenalan terhadap Tuhan. Di sini juga disebut makam al-arwah atau tempat perjanjian. Alastu birabikum. Tujuan spiritualnya adalah mengingat kembali asal-usul ruh, dan perjanjian dengan Allah adalah dasar dari penyucian jiwa. Kelima, alam ajsam atau alam jasmani, yaitu dunia fisik yang kita tinggali sekarang. Di sini ruh dibungkus oleh jasad dan berinteraksi dengan materi, dan di sini manusia mengalami ujian, nafsu, dan keterbatasan. Peran utama di alam ini adalah pengabdian dan pengenalan kepada Allah melalui syariat dan amal. Tujuan spiritualnya adalah mengendalikan tubuh dan nafsu untuk menyucikan jiwa kembali ke fitrah. Keenam, alam mitsal atau alam barzah, yaitu alam perantara atau alam imajinasi spiritual, di mana bentuk-bentuk batinnya bisa terlihat. Disebut sebagai alam barzah, karena antara alam dunia dan alam akhirat, ruh-ruh setelah mati berada di sini. Mimpi, ilham, dan visi spiritual juga berasal dari alam ini. Tujuan spiritualnya adalah peningkatan kesadaran ruhani, sehingga seseorang dapat menembus hijab antara dunia dan ruh. Ketujuh, alam insan kamil, yaitu puncak perjalanan spiritual manusia. Insan kamil adalah manusia yang mencapai kesempurnaan rohani dan menyatu dengan sifat-sifat ilahi, mampu menjadi cermin sifat-sifat Allah, seperti kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Contoh kesempurnaan manusia adalah Nabi Muhammad SAW sebagai hataman Nabi, penutup para Nabi. Alam ini adalah puncak dari makam tasawuf, menjadi khalifah Allah yang sejati di muka bumi.